warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lanjutkan materi dari mata kuliah metode kuantitatif dalam pengambilan keputusan. Yang berikut kita bahas adalah model transportasi. Jadi sebelum kita masuk, tentu kita pahami dulu definisi dari model transportasi atau metode transportasi ini. Nah, yang dikatakan metode atau mode transportasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Artinya model ini memang mengkhususkan untuk penyelesaian masalah di perusahaan terkait dengan perusahaan ingin menghantarkan suatu komoditas atau produk dari sumber-sumber, misalnya ada gudang, pabrik, ke tempat-tempat tujuan. Tempat-tempat tujuan itu bisa store atau bisa konsumen atau gudang atau yang lainnya. Artinya ini memang permasalahan yang sering timbul di perusahaan, terutama ini biasanya pembahasan-pembahasan di bidang manajemen operasional. Perusahaan biasanya ingin menghantarkan hasil produksinya. Nah, kemudian dialokasikan kemana? Biasanya dialokasikan ke gudang. Maka dalam menyelesaikan masalah tersebut, biasanya perusahaan akan melihat kira-kira ke gudang mana akan diantarkan dan berapa biaya yang akan dikeluarkan. Biasanya seperti itu yang akan dihitung atau dipertimbangkan oleh perusahaan. Atau misalnya kalau kita tarik ke perusahaan ekspedisi, misalnya ada masing-masing gudang yang akan dihantarkan produk-produk atau barang-barang kiriman dari konsumen. Tentu dia akan juga melihat cost, jarak, serta efisiensi waktu yang dikeluarkan. Nah, ini biasanya banyak dialami atau digunakan, dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan manufaktur yang memproduksi barang, baik itu dari produksi ini ya, pabriknya ke gudang-gudang penyimpanan, atau dari gudang-gudang penyimpanan ini ke store-store, atau dari store ke konsumen-konsumen atau distributor ke konsumen-konsumen. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Kita masuk ke contoh langsung. Jadi dalam metode transportasi ini atau mode transportasi ini ada banyak metode penyelesaian. Antara lainnya yang metode penyelesaian dasar itu adalah Northwest Corner Rules. Ini adalah metode dasar sekali dalam kita menyelesaikan suatu masalah transportasi. Nah, ada beberapa nanti metode yang biasanya kita dengar ya. Ada stepping stone, ini paling efektif, atau ada modified dari stepping stone. Kemudian ada least cost, dan atau ada menggunakan nanti aplikasi komputer seperti POMKM yang akan kita bahas insya Allah. Nah, untuk itu kita masuk ke contoh kasus langsung. Di sini ada suatu perusahaan yang mempunyai 3 buah pabrik, yaitu pabriknya itu berada di W, H, dan P. Misalnya ini ada 3 kota gitu ya. Kemudian perusahaan menghadapi masalah alokasi hasil produksinya dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan. Jadi permasalahan di sini, perusahaan mempunyai 3 pabrik yang menghasilkan produk, yaitu pabriknya berada di W, H, dan P. Nah, hasil produksi ini dia ingin alokasikan ke gudang-gudang penjualan, yaitu yang berada di A, B, dan C. Nah, ini yang akan kita selesaikan. Nah, kita lihat dulu satu persatu. Berikut adalah tabel matriks dari kapasitas pabrik. Nah, pabrik-pabrik yang dimiliki oleh perusahaan tersebut adalah W, H, dan P. Nah, kapasitas produksi tiap bulannya untuk pabrik W itu ada 90 ton. Untuk pabrik H ada 60 ton. Untuk pabrik P ada 50 ton. Berapa kapasitas semua? Yaitu adalah sebanyak 200 ton. Artinya ini yang akan kita pindahkan ke gudang-gudang penjualan. Oke. Nah, kemudian berikut adalah matriks dari kebutuhan gudang atau kapasitas gudang. Jadi gudang A, B, dan C punya kebutuhan tiap-tiap bulannya. Untuk gudang A itu kebutuhannya adalah 50 ton untuk dijual.
Untuk gudang B ada 110 ton, untuk gudang C ada 40 ton. Nah, jumlah totalnya kebetulan sama ini, sama-sama 200 ton. Jadi kalau kita lihat kapasitas yang dihasilkan 200 ton, kebutuhannya juga untuk dijual ada 200 ton. Nah, ini akan kita coba lihat atau kita alokasikan. Tentunya dalam mengalokasikan dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan, tentu akan melihat cost penghantaran ya, biaya transportasinya akan kita lihat. Nah, berikut ini adalah tabel matriks dari biaya angkut per tonnya dari pabrik W, H, dan P ke gudang-gudang penjualan, yaitu gudang A, B, dan C. Nah, ini kita lihat kalau pabrik W itu mengantarkan ke gudang A, dia menghabiskan biaya misalnya ini dalam ribuan ya, berarti 20.000 rupiah. Kalau pabrik W mengantarkan ke gudang B 5.000 rupiah. Pabrik W ke gudang C itu ada 8.000 rupiah. Begitu seterusnya. Apabila H ke A 15.000, H ke B 20.000, H ke C ada 10.000. Berikutnya juga sama pabrik B, punya biaya tersendiri untuk ongkosnya ya, tiap ton dari produk yang diantarkan dari gudang dari pabrik P ke A, B, dan C itu sebanyak 25.000, 10.000, dan 19.000. Nah, ini yang akan kita selesaikan permasalahannya. Nah, tahap awal dalam penyusunan model dari transportasi ini adalah kita menggambarkan tabel dari alokasi. Artinya kita gambarkan atau kita gabungkan bentuk tabel matriks yang kita udah temukan sebelumnya. Ada kapasitas, ada kebutuhan gudang, kemudian ada yang dikatakan sebagai biaya angkut tiap tonnya dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang-gudang. Nah, langkah awalnya adalah sini ada 3 aturan dalam membuat tabel alokasi. Langkah awalnya adalah dengan jumlah kebutuhan tiap-tiap gudang itu diletakkan pada baris terakhir. Artinya kebutuhan gudang diletakkan pada baris terakhir. Artinya kebutuhan gudang-gudang tersebut berada di kolom. Nah, kalau kita mau gambarkan bentuk matriksnya seperti ini misalnya. Kalau di aturannya jumlah kebutuhan tiap-tiap gudang diletakkan pada baris terakhir, artinya kebutuhan gudang berada baris terakhir. Nah, kita kembali ke tabelnya tadi. Tabel alokasi dari kebutuhan gudang. Nah, ini dia. Jadi kebutuhan gudang diletakkan pada baris terakhir di tabel. Berarti di sini letaknya. Berarti gudang kita letakkan di kolom gudang A, gudang B, kemudian gudang C. Kapasitasnya untuk gudang A ada 50, untuk B ada 110, gudang C ada 40. Nah, kalian bisa cek di bahan yang sudah saya berikan sebelumnya untuk mempermudah. Oke. Nah, itu aturan yang pertama. Oke. Nah, kita masuk ke aturan berikutnya. Aturan berikutnya adalah nomor 2, kapasitas tiap pabrik berada di kolom terakhir. Artinya kalau pada kolom terakhir berarti dia kapasitas pabrik berada di baris posisinya. Maka kita buat ini dia kapasitas pabrik. Nah, maka otomatis kalau dia berada di kolom, ini ada, kita lanjutkan. Ini ada kapasitas pabrik. Nah, kapasitas atau kita singkat kapasitas saja ya. Nah, ini ada kapasitas, di sini ada kebutuhan. Nah, maka di sini kalau dia kapasitas pabrik ada di kolom terakhir, berarti pabrik itu kita letakkan di baris, yaitu pabrik W, pabrik dan pabrik P. Nah, ini dia. Berapa kapasitasnya? Di sini ada kapasitasnya 90, kemudian ada 60 dan ada 50. Total semuanya kebetulan sama ini ya, ada 200. Nah, itu kita kita lanjutkan untuk
aturan yang ketiga. Nah, biaya pengangkutan diletakkan pada segi 4 kecil. Artinya biaya angkutan kita letakkan di kotak-kotak yang ada di titik-titik pengantaran dari W ke A. Seperti kalau kita lihat di matriks dari biaya angkutnya. Artinya ini kalau kita lihat ini merupakan biaya angkut setiap ton. Nah, untuk kita gambarkan dalam matriks alokasinya, maka dia harus kita buat dalam kotak kecil. Nah, kita buat misalnya seperti ini di sini. Ini udah saya tandai hijau. Nah, kalian bisa buat dengan bentuk garis ya, garis di sudut kanan dari kotak-kotak ini. Oke. Nah, ini saya buat biar kita bisa memahaminya. Kalau di papan tulis tentu ini ada garis kotak ya, di sebelah kanan. Nah, berapa biaya angkut dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang-gudang? Nah, kita lihat di sini. Untuk pabrik W ada 20, 5 dan 8. Maka ini kita isi di sini dia. Ada 20, 5 dan 8. Untuk pabrik H ada berapa? Ada 15 ya. 15, 20 dan 10. Untuk pabrik P ke gudang-gudang ada 25, 10 dan 19. Ada 25, 10 dan 19. Nah, maka selesai kita untuk membuat tabel alokasi. Nah, di bahan juga ada sebenarnya nih. Nah, tinggal kita menandai titik-titiknya menjadi titik-titik yang bisa kita lihat. Boleh dengan inisial dari sumber dan tujuan, boleh dengan menggunakan nomor seperti yang kita lihat di bahan. Artinya untuk menandai titik alokasi atau jalur alokasi dari pabrik W ke A itu ditandai dengan X11, bisa juga dengan XWA. Itu bebas. Artinya tergantung kreativitas dari kita atau keinginan dari kita. Nah, sama di sini kita bisa juga ubah. Misalnya ini XWA, misalnya dari pabrik W ke A tentunya. Ini ada XWB, kemudian ada biar permudah ya, ini XWA, kemudian XWB, kemudian XWC. Nah, kemudian ada ini X berarti dari H ya, dari HA, kemudian X HB, XHC. Kemudian ini kita lanjutkan juga XPA, XPB, XPC. Nah, bisa juga seperti yang kita lihat sekarang ini. Oke. Nah, tinggal kita nanti akan lanjutkan ini penyelesaiannya. Nah, kita tandai dulu di sini untuk biar kita dapat memudahkan untuk menyelesaikan. Nah, oke, baik. Nah, kalau sudah kita membuat tabel alokasi, maka kita buat persamaannya dulu. Jadi persamaannya ini persis sekali mirip dengan persamaan linear programming. Ada tujuan, ada batasan. Nah, tujuannya kalau kita lihat di sini, tentu perusahaan akan mencari jalur transportasi yang paling rendah biayanya untuk bisa mengantarkan nih barang-barang produksi dari pabrik-pabrik ini ke gudang-gudang penjualan. Nah, otomatis dia fungsi tujuannya akan berubah, yaitu menjadi fungsi tujuan yaitu minimum atau Z-min. Nah, bagaimana cara membuat fungsi tujuan tersebut? Nah, kalau kita mau buat di sini Z-min sama dengan, artinya segala bentuk penghantaran dari W ke A, W ke B ke C, hingga dari P ke A ke B ke C, artinya dari penghantaran dari titik XWA sampai XPC itu harus minimal. Maka fungsi tujuannya adalah
biaya Rp20.000 ini untuk X WA itu ditambah dengan biaya dari, misalnya kalau kita urutkan dari baris dulu baru ke kolom, 5 XWB ditambah 8 XWC hingga X 19 XPC itu harus paling rendah. Nah, yang paling penting adalah di batasan. Nah, itu kalau kalian bisa lihat di ini ya, di bahan nanti. Nah, untuk batasan ini ada 2. Artinya dalam kita mengalokasikan dari XWA ke XPC itu tidak boleh lebih dari kapasitas dan tidak boleh lebih dari kebutuhan. Artinya step pengantaran yang kita lakukan mulai dari pabrik W ke gudang A, ke B, ke C itu tidak boleh lebih dari kapasitas yang sudah disediakan atau kurang. Arti mesti pas dia. Kalau pabrik W mau mengantarkan ke gudang A, B, dan C itu boleh, tapi harus kapasitasnya semua 90. Mau di sini 90 ya, maka otomatis ke B dan C tidak. Atau mau dibagi 30 itu nggak masalah, asal jumlah kapasitas yang diantarkan itu sesuai dengan kapasitas yang ada. Begitu juga kalau kita mengantarkan dari pabrik W, H, dan P ke gudang A, itu jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan gudang. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Artinya boleh dari mana saja dia diantarkan. Mau dari pabrik W, H, atau P ke gudang A itu bebas. Tapi dia mesti sesuai dengan kebutuhannya. Gudang A adalah 50 kebutuhannya. B 110, C 40. Tidak boleh lebih. Walaupun kapasitasnya juga berbeda misalnya. Artinya itu aturannya. Maka kalau kita mau gambarkan untuk misalnya di sini untuk fokusnya ke ini ya, kapasitas misalnya. Maka model batasannya adalah 20 XWA ditambah, artinya patokan kita ini ya untuk kapasitas, ditambah 5 XWB ditambah 8 XWC itu mesti sama dengan 90. Oke. Nah, sama untuk pabrik H juga sama otomatis. 15XHA 20XHB tambah 10XHC itu mesti sama dengan 60. Maka persamaannya seperti ini. Ini bisa dilanjutkan atau dicek nanti di bahan. Nah, kalau untuk kebutuhan juga sama nih. Kalau kita mau mengantarkan dari pabrik W, H, dan P ke gudang A, mesti jumlahnya 50. Ini kita fokus ke kebutuhan sekarang. Maka kalau kita mau buat persamaannya, batasannya XWA ditambah XHA ditambah 25 XPA itu harus sama dengan 550. Artinya biaya dikalikan dengan jumlah barang atau dalam ton ya yang diantarkan dari W ke A itu mesti jumlahnya 50. Dari pabrik W, H, dan P ke gudang A, berapapun jumlah ton yang diantarkan mesti 50. Oke. Nah, ini bisa dilanjutkan nanti di rumah. Ini contohnya biar kita lebih cepat. Oke. Nah, ini model batasannya. XWA, XWB, XWC artinya pengantaran dari W ke A, B, dan C itu mesti 90. Ini kebutuhan tadi.
Kalau kita mau mengantarkan dari pabrik W, H, dan P ke gudang A, mesti 5, 50, dan seterusnya. Oke. Nah, kita lanjut ke prosedur alokasi. Nah, dari metode Northwest Corner Rules ini ada 3 aturan yang mesti kita ikuti ya dalam alokasinya. Ini merupakan alokasi dasar dari model transportasi. Nah, langkah awalnya nomor 1, mulai dari sudut kiri atas atau X11 atau XWA. Dialokasikan sejumlah maksimum produk dengan melihat kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, X11 atau XWA adalah mulai dari pengantaran dari W ke W ke A, maka kita akan otomatis mulai dari sini dia, mulai dari titik XWA. Itu yang nomor 1. Nah, dalam mengalokasikannya, sejumlah yang paling maksimum produk dengan melihat kapasitas dan kebutuhan gudang. Berapa yang maksimum kita bisa antarkan dari W ke A? Kapasitasnya adalah 90. Berarti kita bisa antarkan 90. Tapi juga kita melihat berapa kebutuhan dari gudang. Gudang itu kebutuhannya adalah 50. Maka berapa yang maksimumnya bisa kita antarkan? Tentu adalah yang sesuai, yaitu 50 yang bisa kita hantarkan. Otomatis di sini habis dia 0. Di sini bersisa sebanyak 40. Oke. Itu ya. Untuk yang langkah pertama. Nah, langkah kedua, kemudian setelah itu bila XIJ merupakan kotak terakhir yang dipilih. Artinya kalau kita lihat di kolom ya, misalkan di sini, sorry. Nah, kalau kita lihat di sini, apabila kita menghantarkan dari kapasitas pabrik ke gudang A, kalau dia misalnya kapasitas kebutuhannya sudah maksimal, maka kita lanjutkan mengantarkannya ke gudang berikutnya atau ke tujuan berikutnya. Nah, oke. Kemudian setelah itu bila XIJ merupakan kotak terakhir yang dipilih, dilanjutkan dengan mengalokasikan pada XIJ plus 1 bila I mempunyai kapasitas yang tersisa. Oke. Nah, artinya kalau di sini tadi kita mengantarkan ke gudang A, kapasitasnya kebetulan lebih besar daripada kebutuhan, maka ini bersisa dia sebanyak 1. Maka yang dilakukan adalah kita alokasikan ke tujuan berikutnya atau XI plus 1 tadi. Artinya kita lanjut ke kolom B. Karena gudang A sudah penuh, maka berapa sisa yang tadi? Kalau 50 yang kita antarkan berarti ada sisa 40. Maka di sini kita akan alokasikan sebanyak 40. Nah, berikutnya, bila tidak, alokasi ke XI1J. Artinya kalau tidak, misalnya kapasitasnya tadi ternyata lebih kecil daripada kebutuhan, maka kita lanjutkan pengantarannya atau pemenuhan kebutuhan gudang itu dari pabrik H seperti sekarang ini nih. Kita sudah kapasitaskan sebanyak 40. Kapasitas pabrik W ini ternyata sudah habis. Maka kita lanjutkan untuk memenuhi kebutuhan gudang B yang masih bersisa berapa nih? Ada sebanyak 70 ya. Ada bersisa sebanyak 70. Maka kita lanjutkan pabrik H yang akan mengantarkan atau mengalokasikan produk hasil produksinya ke gudang B. Maka berapa kapasitas gudang pabrik H? Yaitu sebanyak 60. Bisa tidak kita maksimalkan? Kita antarkan semua 60? Bisa. Karena apa? Kapasitas kebutuhan dari gudang B ini masih bersisa sebanyak 70. Maka ini bisa kita alokasikan 60. Maka ini dia 0 jadinya. Atau kita buat seperti ini ya. Ini 0. 0 0. Jadi bersisa 10, sorry. Nah, oke, ini dia aturan yang ketiga. Dan seterusnya sehingga semua kebutuhan telah terpenuhi. Artinya kita ulangi lagi, polanya sama. Kalau kita antarkan mulai dari titik X11 atau XWA semaksimal mungkin. Kemudian kalau misalnya kapasitas gudangnya sudah habis, maka kita lanjut ke kapasitas gudang berikutnya untuk mengantarkan. Kalau misalnya kapasitas gudang bersisa, maka kita lanjutkan ke gudang berikutnya. Sorry, pabrik ya. Nah, kalau seperti ini berarti kita lanjutkan pengantarannya ke gudang B ya, tapi dari pabrik B.
Nah, berapa yang bisa diantarkan? Nah, kekurangannya adalah 10, kapasitasnya ada 50, berarti kita bisa antarkan berapa? Sebanyak 10, makanya di sini berkurang dia. Jadi 40. Di sini kita alokasikan 10, maka di sini 0. Oke. Maka tinggal kita lanjutkan lagi. Kapasitasnya masih bersisa, sementara di sini sudah habis. Maka kita lanjutkan ke gudang berikutnya untuk kita alokasikan. Nah, kita cek. Pabrik mempunyai kapasitas 40, gudang mempunyai kebutuhan 40, berarti sama dia. Maka kita alokasikan di sini 40. Otomatis di sini 0, habis dia, di sini juga habis. Maka selesai untuk alokasi dari model ini adalah Northwest Corner Rule. Nah, tinggal kita buat ini dia perhitungannya, itu dengan memanfaatkan fungsi tujuan. Nah, yang kita gambarkan cukup yang ada alokasinya saja nih, yang kosong tidak. Jadi kalau kita mau gambarkan ini berarti 20 ya, biaya angkut dikali dengan berapa kapasitas X ya yang akan diantarkan dari W ke A, ditambah berikutnya biaya angkut dikali dengan jumlah kapasitas yang akan kita antarkan dari W ke B. Kemudian ini nggak perlu ya karena kosong, kita langsung ke pabrik H, ditambah biaya angkutnya berapa? 20 dari X H ke B, kemudian ditambah, kita lanjut ke sini ya karena ini kosong, yang berisi aja. Artinya kita mulai dari pabrik atau baris, kemudian baru ke kolom. Nah, jadi biaya angkut untuk dari P ke B yaitu 10 dikali dengan berapa jumlah kapasitas, kemudian ditambah biaya angkut dari pabrik P ke C dikalikan dengan jumlah kapasitas yang diantarkan. Nah, ini model persamaan yang akan kita selesaikan. Nah, kalau kita mau isi jumlah-jumlahnya, berarti Z sama dengan 20 dikali berapa yang alokasinya 50 ya, ditambah 5 dikali 40, kemudian ditambah 20 dikali 60, kemudian ditambah 10 dikali 10 ditambah 19 dikali 40. Nah, maka berapa dia jumlahnya? Z sama dengan tinggal kita jumlahkan aja ya. Kalau mau cepat, kalau di Excel kan agak mudah ya. Tinggal ini tambah ini, 2, 3, 4, 5. Lupa karena ada pengalinya ya. Berarti kalau kita mau buat ini dikali ini ya, tambah bisa kalian manfaatkan, oke ya, tambah 20 dikali 60, oke, tambah 10, nah 10 dikali 10 tambah 19, nah, dikali 40. Nah, kita dapat 3260. Nah, inilah jumlah biaya transportasi yang udah kita gunakan, kita temukan dari Northwest Corner Rules sebanyak 3260. Oke. Nah, ini kalau kita menggunakan Northwest Corner Rules. Nah, ini ada di contohnya atau di bahan. Nah,
total semua ini itu adalah berjumlah 3260. Nah, kita masuk ke metode least cost langsung. Artinya ini metode dasar ya. Ini metode dasar dalam kita mengalokasikan. Ini belum maksimal, pasti belum maksimal. Karena ini hanya alokasi dasar biasa. Untuk kita dipermudah untuk mengalokasikan atau menentukan titik-titik alokasinya. Tapi bukan yang paling maksimal. Nah, yang kita bahas hari ini, kalau untuk yang stepping stone dan modi itu udah ada di sini ya. Menggunakan rumus, kalian bisa lihat. Nah, yang kita bahas tentunya yang tidak ada, oke ya, yang tidak ada di bahan, yaitu dengan menggunakan list cost. Nah, ini kalau kita bahas dengan menggunakan list cost seperti ini ya. Ada beberapa aturan-aturan yang mesti kita ikuti dalam metode list cost ini. Yang pertama itu, atau kalau kita buat di sini ya, aturan dalam metode list cost. Nah, yang pertama adalah alokasikan jumlah produk yang diantarkan ke titik yang paling rendah biaya angkutnya terlebih dahulu. Nah, dengan syarat sama nih ya, yang syarat alokasi semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan gudang. Nah, itu aturan pertamanya. Nah, aturan keduanya yaitu lanjutkan dengan mengalokasikan pada titik yang rendah setelahnya. Artinya begitu kita udah alokasikan, maka kita lanjutkan ke titik yang berikutnya untuk kita antarkan produknya. Oke, maaf, kita buat ini dulu. Nah, begini ya. Kalau di ini berubah dia. Oke, ini ya. Ya, tahap pertama adalah mengalokasikan jumlah produk yang diantarkan semaksimal mungkin di titik yang paling rendah. Nah, kemudian yang ketiga, lanjutkan dengan mengalokasikan ke titik yang rendah berikutnya. Nah, pertanyaan, apabila titik yang rendah tidak terpenuhi atau kapasitas dan kebutuhan sudah maksimal, maka dilanjutkan ke titik yang rendah berikutnya. Nah, ini dia. Jadi apabila kita alokasikan tadi ya, misalkan ke 5, kemudian ternyata kapasitasnya udah habis atau kebutuhannya udah penuh, maka kita lanjutkan ke titik yang berikutnya yang paling kecil, yaitu ke 8. Nah, ini kita selesaikan untuk yang metode list cost ya, list cost. Nah, tahapan pertamanya adalah kita mengalokasikan ke titik yang paling rendah nilai transportasinya atau biaya angkutnya. Nah, ini kita cek, kita scanning dulu. Untuk pabrik WH dan P ke gudang ABC yang paling rendah adalah 5. Maka titik ini akan kita selesaikan dulu. Artinya ini titik berapa nih? Titik X12 atau X berapa? X WB gitu ya. Nah, berapa yang kita alokasikan? Sebanyak mungkin sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan. Nah, berapa yang bisa kita antarkan? Kapasitasnya 90 yang bisa kita antarkan. Kebutuhan yang diterima ada sebanyak 110. Maka di sini kita bisa alokasikan sebanyak 90. Ini 0. Ini bersisa sebanyak berapa? Sebanyak 20. Oke.
Maka kita lanjutkan alokasinya pada titik yang berikutnya, yaitu ada titik 8. Nah, di sini dia. Nah, karena kapasitasnya yang diantarkan sudah 0, nah ini berlaku ke aturan yang nomor 3. Maka kita lanjutkan ke titik yang rendah setelahnya, yaitu ada 10. Di sini ada 2 10-nya. Bebas. Kita mau selesaikan dulu di kolom B, boleh, atau kita lanjut ke kolom C atau pabrik H. Nah, kena tanggung kita lanjutkan ke sini dulu ya. Jadi kita selesaikan ini penugasan pertama. Ini penugasan ini transportasi yang udah kita tentukan pertama, ini yang kedua. Berapa yang bisa kita antarkan, yaitu sebanyak kebutuhan yang tersisa ya, yaitu 20. Maka otomatis di sini kita antarkan sebanyak 20, maka 0 dia. Di sini otomatis akan berkurang sebanyak 20 menjadi 30. Oke. Jadi kalau kita mau buat tahapannya, di sini pengantaran pertama adalah dengan biaya terendah 5 dari X12 gitu ya. Kita buat. Nah, kemudian ditambah dengan yang berikutnya ya, yaitu titik X. Oke, ini bukan nomor. XWB. Kemudian ini dari XPB. Nah, itu yang kedua. Nah, terlanjutkan untuk yang ketiga. Nah, yang ketiga tadi yang paling rendah adalah titik XHC ya. Maka ini yang kita alokasikan. Berapa yang bisa kita alokasikan? Tentu kita lihat kapasitasnya 60, ternyata lebih besar daripada kebutuhannya. Maka ini bisa kita antarkan sebanyak 40. Maka di sini bersisa otomatis ya sebanyak 20. Di sini kita alokasikan 40. Di sini otomatis habis dia 0. Nah, ini yang ketiga. Jadi kalau kita antarkan di sini berarti X 10 X HC. Oke. Nah, itu yang ketiga. Nah, berikutnya kita lihat lagi mana yang paling rendah berikutnya. Ada 15. Bisa tidak kita antarkan 15? Kita cek kapasitasnya masih ada, kebutuhannya juga masih ada. Berapa yang bisa kita antarkan? Semaksimal mungkin tentunya. Berapa? Yaitu adalah semaksimal kapasitas yang tersisa, yaitu sebanyak 20. Maka di sini kapasitasnya menjadi 0. Kemudian ini berkurang menjadi 30. Nah, maka kita lanjutkan di sini. Jadi alokasi berikutnya adalah dari H ke A, yaitu berarti 15 X HA. Nah, kemudian yang terakhir kita cek lagi, yang paling rendah berikutnya ada 19. Bisa tidak? Tidak bisa, karena kapasitasnya ada tapi gudangnya sudah maksimal, sudah penuh, dia diantarkan oleh pabrik H tadi. Kita lanjut yang berikutnya, yang paling rendah adalah 20. Nah, kita cek sama kapasitasnya yang habis tapi kebutuhannya masih ada, otomatis kita lanjut ke yang paling besar ya, yaitu 25, karena tidak ada lagi opsi kan pengantaran. Maka kita antarkan sebanyak berapa yang tersisa, kapasitasnya 30, kebutuhannya 30, kebetulan sama dia, maka kita alokasikan keseluruhannya itu sebanyak 30. Otomatis di sini 0 dia. Nah, maka otomatis tahapan berikutnya pengantaran dari pabrik P ke A. Nah, kita langsung dapat persamaannya sama dengan yang sebelumnya tadi ya. Nah, cuman ini berdasarkan penugasan transportasi yang kita tentukan dari awal, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, tinggal kita isi berapa jumlahnya. Nah, kalau Z kita buat ininya ya, persamanya. Z sama dengan 5 dikali berapa? 90 ditambah 10 dikali 20, kemudian ditambah 10 dikali 40, kemudian ditambah 15 dikali 20, kemudian ditambah 25 dikali 30. Nah, ini akan kita cek berapa hasilnya.
sama seperti tadi, tinggal kita jumlahkan saja. 5 dikali 90 tambah 10 dikali 20, terus 10 dikali 40 tambah 15 dikali 20, 25 dikali 30. Nah, kita dapat 2100. Artinya berapa pengurangannya? Yang awalnya tadi ada 3260 ya. Yang awalnya dengan metode ini ya, Northwest Corner, itu kita dapat 3260. Nah, artinya udah berapa selisih ini? Kita dapat pengurangan sebanyak 1160. Nah, kan lumayan dia. Artinya dengan menggunakan metode least cost ini ternyata lebih murah, yaitu bisa menekan biaya sebanyak 1160. Nah, oke. Untuk itu bila kalian sudah melihat video ini dan bisa diulang untuk dipahami, kalian bisa coba untuk latihan yang ada di halaman terakhir di bahan untuk bisa dikerjakan. Baik, kita tutup perkuliahan, nanti kita diskusikan di waktu yang berbeda tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.